Shalom Alaikum saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Cerita Joseph kali ini adalah makna kenaikan Yesus ke sorga sehubungan karena besok kita akan memperingati peristiwa tersebut. Bahasa yang sangat sederhana dari peristiwa ini adalah bahwa Yesus pulang kampung. Yang saya maksudkan adalah pelayanan Yesus di dunia berakhir dan Yesus naik ke sorga. Tapi Dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita serta berjanji akan datang kembali. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga juga merupakan mukjizat terakhir yang terjadi dalam masa pelayanannya. Ya, setelah kebangkitannya, Yesus masih berkarya di bumi selama 40 hari, di mana pada hari ke-40 Tuhan naik ke sorga dari lokasi Bukit Zaitun, sebuah bukit yang terletak di sebelah timur kota Yerusalem. Selain Yesus, ada juga Henok dan Elia yang naik ke sorga. Oke, buka Alkitabmu pada buku Kejadian 5 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan juga Elia. Buka Alkitabmu pada 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Namun ada juga belakangan ini hamba Tuhan yang juga katanya ia naik ke sorga dan bahkan ke neraka. Dan sekarang mereka di Jakarta. What the fuck? Anda tahu kan maksud saya siapa pendeta tersebut? Saudaraku, Alkitab itu sudah final. Jangan mau ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengaku-ngaku seperti itu, abaikan saja. Dia itu penyesat. Mari kita doakan jemaatnya sadar bahwa semua ocehan hamba Tuhan tersebut hanya omong kosong. Sebentar lagi juga pendeta tersebut akan mendapatkan upahnya dari penyesatan itu. Oke, kembali ke topik kita. Mari kita buka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jelas di sini dikatakan 40 hari ya. Tentang kerajaan Allah ini akan saya bahas lebih detail pada pertemuan kita selanjutnya. Namun perlu saya info bahwa ada 2 kerajaan yang disebutkan dalam perjanjian baru, yakni kerajaan Allah atau Kingdom of God dan kerajaan sorga atau Kingdom of Heaven. Jadi 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun, sedangkan peristiwa Pentakosta di ruang atas tempat mereka menumpang. Mari buka Alkitabmu pada buku Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Hal penting terkait edisi pulang kampung Tuhan kita ini, catatan saya ada 7 makna kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah menyatakan pelayanannya di dunia sudah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia sudah selesai. Yang kedua, menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan. Yang ketiga adalah menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus terselubung selama dia di bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan seperti yang tertulis pada Matius 17 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Yang keempat adalah menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya dan telah ditinggikannya nama di atas segala nama. Buka Alkitabmu pada Filipi 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kelima adalah memungkinkannya untuk menyiapkan tempat buat kita. Buka Alkitabmu pada Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang keenam adalah menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam yang agung. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita dan perantara bagi perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yang ketujuh adalah menentukan pola untuk kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama ketika dia naik. Apa adanya secara fisik dan tampak jelas. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah,
Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudaraku, pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Kolose 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kita sudah dibangkitkan dari maut dengan ditebus oleh darahnya. Kelak kita juga akan naik ke surga untuk duduk bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.